Selamat pagi Indonesia, menjual-jual tanah karo. Pada kali ini kita mau melihat-lihat bagaimana kebudayaan bangsa lain yang bisa mereka bawa ke New York City ini. Seperti kita ketahui, New York City ini juga dijuluki dengan ibu kota dunia. Dan kali ini kita berada di Little Bombay, di Jackson Heights, Queens. Dan kalau kita melihat deretan toko-toko yang ada di Jackson Heights ini, pada umumnya mereka menjual pakaian-pakaian tradisional India dan perhiasan-perhiasan. Dan ini toko emas, toko perhiasan, dan ini juga toko perhiasan khusus menjual perhiasan-perhiasan. Saya tidak tahu apa ini emas asli atau hanya cuma pernik-pernik. Ini yang kita lihat gelang, anting, tas yang penuh dengan pernik-pernik. Seperti kita ketahui, kalau kita nonton film-film India, kita juga sering melihat gemerlap-gemerlapan apapun itu. Klip. Semua toko ini hampir toko-toko pakaian. Ada toko sari, ini anak muda nanyain ngapain, saya bilang bikin video, saya bilang say something, buka masker, dia bilang udah nggak mau dan dia pergi. Anda bisa melihat begini, inilah toko-toko hampir semua, toko perhiasan dan toko baju. Tapi yang saya menarik, di tengah-tengah deretan toko-toko perhiasan dan toko-toko baju ada satu toko grocery, toko-toko yang menjual bahan makanan. Di dalam toko ini juga saya tertarik dengan satu sisi toko ini, di satu deretan ini semua bumbu masakan. Anda bisa melihat ini satu wall, ini semua bumbu masakan, dari ujung ke ujung bumbu masakan. Coba melihat ini nih bumbu-bumbu masakan. Dan di sini ada juga makanan-makanan biasa yang kita tahu dari India itu, chapati dan prata, frozen, dan dengan macam-macam flavor. Ini saya ambil satu dan saya lihat ada kawan mereknya dan saya perhatikan memang ini produk Malaysia. Ini semua masakan-masakan, makanan-makanan India. Dan ini kacang, ini semua jenis kacang ada di sini. Dan di samping itu hanya satu itu, dan selebihnya adalah toko perhiasan lagi dan toko-toko baju. Ini kalau tidak salah pakaian pria ini yang sebelah sini, dan ini pakaian wanita. Dan satu kebiasaan orang-orang India adalah bercengkrama, ngobrol di jalan. Kalau Anda pergi ke Bombay, Anda akan ketemukan seperti itu sering sekali. Satu kebudayaan India dekat dengan kebudayaan Nepal, jadi mereka selalu berdampingan. Setiap ada India, banyak orang Nepal. Ini kaki lima, ini mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan di kaki lima. Dan semua juga sama, perhiasan, dan baju. Ini kita bisa melihat lagi sebuah toko kecil, juga banyak pernik-pernik perhiasan. Oke, masalah makanan. India, Indonesia sepertinya hampir sama. Bahan-bahan makanan, sayur-sayur yang ada di sini saya lihat semua ini kita ada juga yang kita makan. Seperti ini ada pepaya muda, ada terong, ada apa lagi di sini? Ada labu tadi saya lihat, ada labu, ada cauliflower, ya semua tidak ada yang aneh. Ini ada labu kuning, cilantro, bawang merah. Jadi hampir semua makanan orang India nggak aneh di kita. Ini cengek, ini cabai hijau. Ini labu muda,
ginger. Ya, kalau masalah makanan saya kira tidak ada yang aneh dan tidak ada yang ya pokoknya kita bisa makan apa yang mereka makan dengan cara pengolahan yang berbeda tentu. Oke, kita sekarang berada di Chinatown, Manhattan. Kenapa saya bilang Chinatown Manhattan? Karena di New York City sekarang ada juga Chinatown di Brooklyn, dan ada Chinatown di Flushing, dan ada Chinatown di Elmhurst. Tapi Chinatown di Manhattan ini adalah Chinatown yang terbesar dan yang tertua. Dan kalau kita melihat Chinatown hampir di seluruh dunia sama, bentuk-bentuknya, jualannya, gaya-gaya toko, semua sama. Satu kesamaan yang sering kita lihat kalau kita dari Medan, kita bisa melihat bagaimana kedai kopi di kampung-kampung di Sumatera Utara adalah seperti bagaimana kedai-kedai kopi orang-orang China di Chinatown, di mana di seluruh dunia ini. Tempat ngobrol, tempat nongkrong, itu kedai kopi. Dan di sini kelebihan Chinatown ini, karena ini Chinatown yang tertua, maka sasaran turis tetap di sini di Manhattan ini. Karena ini Chinatown yang terkomplit, yang tertua. Jadi restoran, jenis-jenis masakan, souvenir adanya memang di sini di Chinatown Manhattan ini. Dan keunikan lagi di Chinatown Manhattan ini, di tengah-tengah Chinatown ini ada Little Italy. Little Italy ini sedikit kecil, hanya beberapa jalan aja, dan semua di sini restoran. Kalau di Little Italy ini, orang-orang Italia di sini hanya membuka restoran, tidak seperti tadi kita lihat di Little Bombay dan di Chinatown ini. Ini Little Italy di New York City, di downtown, di tengah-tengah Chinatown. Di sini kita mau melihat bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Jewish yang ada di perantauan. Orang-orang Yahudi, mereka selalu berkelompok. Dan ini hari Sabtu, dan pada hari Sabtu mereka itulah Sabat. Mereka khususnya mereka pada hari ini cuman beribadah. Mereka berdoa ke sinagog. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan di sinagog, tapi mereka semuanya pergi ke sinagog. Dan kalau Anda perhatikan di sini, bagaimana orang ini arah perginya ya. Ada yang pergi ke utara, ada yang pergi ke selatan, timur, dan barat. Karena di daerah ini bukan hanya ada satu sinagog, banyak sinagog di sini. Jadi dan mereka juga tidak pergi sama gitu. Mereka juga berkelompok-kelompok. Tapi saya tidak tahu apa membedakan mereka. Mungkin asal-asal mereka juga ya. Karena orang-orang Jewish ini, jangan kira orang Jewish ini hanya bisa berbahasa Jewish dan hanya datang dari Israel. Mereka juga banyak dari negara-negara lain, dan mereka dengan bahasa-bahasa lain seperti dari French, mereka berbahasa French, tapi
mereka ada di New York City gitu. Ada juga yang dari Spanish, mereka berbahasa Spanish yang ada di sini. Mungkin itu membedakan mereka pergi ke sinagog-sinagog lain. Tapi ini dugaan saya tidak terlalu pasti itu. Tapi mereka yang jelas mereka tidak pergi ke satu sinagog, dan kita bisa melihat mereka arah kemana. Itu kita tidak bisa banyak tahu mengenai orang-orang ini karena memang orang-orang Jus ini sangat tertutup, sangat tertutup. Mereka tidak ada bergaul dengan keluar gitu. Jarang sekali mereka bergaul dengan luar. Apalagi orang-orang Yahudi yang ortodoks seperti ini, mereka bergaul dengan mereka sendiri. Oke, begitulah saudara-saudara, sedikit sekali cuplikan kebiasaan orang-orang dari bangsa lain yang berada di New York City. Ini sekedar gambaran dari satu sedikit sisi di New York City yang kalau Anda perlu atau mau tahu lagi di bidang-bidang apa yang kita bisa shoot di New York City, tolong komen, dan jangan lupa subscribe, share, dan like biar banyak orang tahu. Terima kasih.